Selamat pagi, pendengar setia Radio Cakrawala di mana saja Anda berada. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam anugerah dan pemeliharaan Allah bagi setiap orang yang bersandar penuh kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti renungan Oasis Fajar Pagi yang akan disampaikan oleh Mayor Okven Tengke. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan, sebab Engkau izinkan lagi kami untuk memasuki hari yang baru, hari yang kami yakini penuh dengan berkat Tuhan. Kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan kuduskan kami, layakkan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu akan menjadi bagian dalam hidup kami, dan kami akan semakin bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan. Ini doa kami, lengkapi hamba-Mu dalam pelayanan ini. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari kemarin kita telah mendengar penguraian secara singkat perenungan mengenai makna ego eimi atau aku adalah yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 25 sampai 58. Namun saya akan membacanya pada ayat yang ke-35 saja. Yohanes 6 ayat 35 berkata, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Akulah roti hidup adalah ucapan pertama akulah yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Setelah Yesus melakukan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang laki-laki hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, maka orang-orang yang telah melihat dan menikmati mujizat tersebut terus berusaha mencari Yesus. Akhirnya mereka bertemu Yesus di Kapernaum, di sinagoge atau rumah ibadah orang Yahudi. Yesus tahu apa yang menjadi motivasi utama mereka untuk bertemu dengannya, yaitu karena mereka telah kenyang dengan roti yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Itu sebab Yesus berusaha meyakinkan mereka agar mereka percaya kepadanya sebagai satu-satunya yang diutus oleh Bapa. Sementara dia berusaha agar mereka beriman kepadanya, dia berhadapan dengan suatu tantangan untuk membuktikan dirinya. Orang-orang itu bertanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu?" Saudara, tentu pertanyaan ini adalah aneh. Bukankah Yesus baru saja memberikan tanda yang besar, tanda yang membuat orang banyak mencari Yesus, yaitu makan roti sampai kenyang? Mengapa mereka minta tanda lagi? Ketika Yesus melakukan mujizat, bukankah semua menikmatinya? Tetapi tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang Yesus maksudkan di dalam mujizat itu. Mereka meminta mujizat atau tanda-tanda supaya mereka bisa menikmatinya lagi. Menikmati mujizat, tetapi tetap degil hatinya, tetap hatinya mengeras dan tidak mau percaya. Menikmati tetapi tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Itulah fakta kehidupan rohani orang-orang Israel pada zaman Yesus. Hampir sama dengan
orang-orang Israel yang hidup pada zaman Yesus, nenek moyang mereka pada zaman dulu, sebagaimana yang dicatat di dalam Perjanjian Lama, juga telah melihat dan mengalami tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan, mulai dari Mesir sampai di padang gurun dalam perjalanan mereka, dan bahkan sampai mereka masuk ke tanah perjanjian dan membentuk menjadi satu kerajaan. Namun, nenek moyang mereka juga tidak bertumbuh di dalam iman mereka. Berulang kali mereka memberontak. Berulang kali mereka bersungut. Berulang kali mereka tidak setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, itulah salah satu sifat utama dari orang Israel yang kita bisa temukan di dalam Alkitab. Dalam pembacaan kita tadi, orang-orang Yahudi kemudian mengatakan kepada Yesus, "Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Musa yang telah memberikan nenek moyang mereka makan roti mana dari surga. Dan roti mana itu bahkan diberikan selama 40 tahun kepada nenek moyang mereka. Nah, tentu saja mereka bermaksud membandingkan mujizat Yesus dengan pengalaman nenek moyang mereka di masa lalu. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa pemahaman ini salah. Sehingga dia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu makan roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga." Ayat 32 Yohanes 6. Dan bahkan Yesus menegaskan bahwa roti dari Bapa di surga itu memberikan hidup kepada mereka. Ayat 33. Mendengar pernyataan itu mereka pun berkata, "Tuhan, berikan kami roti itu senantiasa." Mereka tertarik dengan roti yang dari surga yang memberikan hidup kepada mereka. Lalu apa tanggapan Yesus? Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudara, kita menemukan dalam Yohanes 6 ini ada 3 kali Yesus mengucapkan kalimat, "Akulah roti hidup." Lalu pertanyaannya, apakah makna dari perkataan itu? Ada beberapa hal. Pertama, roti hidup pasti memberi kepuasan. Perhatikan ayat 35. Ada frase yang berkata, tidak akan lapar, tidak akan haus. Semua roti pasti memiliki rasa. Rasanya enak, rasanya asin, rasanya tawar, manis, dan seterusnya. Tapi yang pasti, setelah makan roti, orang yang akan makan roti itu akan kenyang dan mendapatkan kekuatan atau tenaga untuk menjalani aktivitas di sepanjang setelah makan roti itu. Terlebih lagi, roti hidup, roti yang berasal dari Yesus, memiliki sifat yang memuaskan. Sebab roti itu bukan untuk mengenyangkan tubuh jasmani, melainkan roti yang mengenyangkan kehidupan rohani. Sehingga perhatikanlah, orang yang selalu berusaha setiap hari menikmati roti hidup, yaitu firman Tuhan atau Alkitab, pasti akan memiliki ketahanan rohani yang lebih dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Orang yang selalu dikenyangkan oleh roti hidup tidak akan mudah menyerah dalam menghadapi pergumulan dan masalah. Ia akan selalu bersuka cita. Ia akan selalu bersemangat dalam menjalani hidupnya. Ia tidak akan mudah bersungut-sungut. Tetapi yang selalu keluar dari mulutnya adalah ucapan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, roti hidup itu berasal dari surga. Ayat 51. "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga." Semua roti yang ada di dunia terbuat paling tidak dari gandum, beras, dan umbi-umbian. Semuanya itu berasal dari dunia yang tumbuh di tanah.
kemudian dikelola oleh tangan-tangan yang terampil sehingga menjadi makanan yang bisa dinikmati oleh manusia. Pernah ada dalam sejarah manusia diizinkan Tuhan menikmati roti dari surga, yaitu mana, yang dinikmati secara khusus hanya oleh orang-orang Israel selama perjalanan mereka di padang gurun 40 tahun lamanya. Setelah itu, tidak pernah ada lagi dalam sejarah bahwa manusia mendapatkan kebutuhan makan mereka itu langsung dari surga. Artinya, roti mana itu memiliki batas waktu. Namun, tidak demikian dengan roti hidup. Roti hidup juga berasal dari surga. Roti hidup itu tetap ada dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah, siapakah roti hidup itu? Kita akan temukan pada bagian yang ketiga, yaitu roti hidup, roti yang dari surga itu adalah Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 12, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, siapakah firman itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama, kita sering menemukan kalimat yang mengatakan, berfirmanlah Tuhan, atau Tuhan berfirman. Ini adalah ungkapan yang sering kita temukan ketika Allah berfirman melalui para nabi atau orang-orang yang dikehendakinya. Ketika Yesus datang, Yesus tidak lagi mengatakan bahwa Tuhan Allah berfirman kepadanya. Tetapi Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu. Mengapa demikian? Karena Yesus adalah Tuhan. Dia adalah pribadi kedua dalam Tritunggal Allah yang esa. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Nah, saudara-saudara, roti hidup adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Tidak ada yang lain. Dan tidak pernah ada manusia termasuk nabi atau pendiri agama manapun yang dapat mengatakan, akulah roti hidup. Hanya Yesus Kristus yang mengatakan demikian. Karena Dia adalah Sang Pemberi hidup, sumber kehidupan itu. Tuhan Yesus telah memberikan hidupnya untuk kita. Tubuhnya telah tercabik-cabik oleh duri cambuk, paku, dan tombak. Darahnya telah tercurah di bukit Golgota. Jadi, ketika Yesus berkata, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 53 sampai 54. Nah, saudara-saudara, harus dipahami bahwa ini bukanlah undangan untuk makan daging dan darah Yesus yang sebenarnya. Tidak. Kalau itu yang kita pahami, itu namanya kanibal. Tidak ada maksud dari Yesus mengatakan kalimat di atas sebagai suatu ajaran bahwa kepada para pengikutnya untuk menjadi kanibal, makan daging dan minum darah manusia. Tetapi kalimat itu adalah kiasan, sebab yang Yesus maksudkan dari perkataan itu adalah terimalah Yesus Kristus dalam hidupmu. Berimanlah kepada Tuhan Yesus. Percayalah bahwa Yesus mati di salib. Tubuhnya telah tercabik-cabik untuk menanggung hukuman keadilan Allah karena perbuatan dosa yang saya dan saudara-saudara perbuat. Jadi kita beriman kepadanya, maka ada upah yang kita akan nikmati dalam hidup kita. Atau dengan kata lain, jika kita beriman kepadanya, maka kita akan menerima upah. Puji Tuhan. Apa itu? Yang keempat, yaitu upah kita adalah
menikmati hidup yang kekal. Roti hidup memberi hidup yang kekal. Ayat 51. Jika seseorang makan dari roti ini, maka ia akan hidup selamanya. Ayat 58. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah saudara-saudara, setiap manusia yang makan roti dari dunia, suatu saat pasti akan binasa, pasti akan mati. Namun, orang yang makan roti hidup, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, pemahaman hidup kekal dalam iman Kristen itu bukan hanya dalam artian hidup tidak berkesudahan atau hidup di surga, hidup dalam kekekalan, atau hidup bersama Yesus dalam kerajaan yang kekal. Itu pasti, tetapi nanti. Tetapi pemahaman hidup yang kekal dalam iman Kristen adalah bahwa selama kita menjalani hidup di dunia ini sebagai pengikut Yesus Kristus, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka firman Tuhan, firman-Nya itu tinggal di dalam kita, atau Kristus tinggal di dalam kita, dan kita hidup di dalam Kristus. Sehingga orang yang hidupnya Kristus hidup di dalam dirinya, firman itu tinggal di dalam dirinya, maka dia akan dimampukan oleh Tuhan untuk menghasilkan buah-buah roh, dan senantiasa dimampukan untuk bisa bersaksi tentang Yesus Kristus bagi banyak orang. Jika Kristus ada di dalam kita dan kita hidup dalam Kristus, maka kita akan selalu mengalami sukacita dan damai sejahtera dalam menjalani hidup ini. Sehingga walaupun ada keadaan yang sulit seperti sekarang ini, tetapi mulut kita tidak akan pernah menyangkali Dia dan tidak akan pernah berhenti memuji dan memuliakan Tuhan. Tangan kita juga tidak akan pernah berhenti melakukan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah inti hidup yang kekal dalam pemahaman iman Kristen. Jadi saudara-saudaraku, perkataan Yesus, "Akulah roti hidup," itu memberikan pemahaman, pengertian kepada kita bahwa Yesus adalah sumber hidup dan jaminan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan selalu mengalami namanya kepuasan secara rohani, akan menerima hidup yang kekal di dunia ini. Terimalah Yesus yang adalah roti yang hidup itu, Yesus yang adalah Tuhan itu, maka engkau akan dipuaskannya, engkau akan mengalami kelimpahan berkat-berkatnya. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk perenungan firman Tuhan yang hamba-Mu telah sampaikan. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh tersimpan dalam ingatan kami, untuk kami terus bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan, dalam pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan. Hari ini kembali hamba berdoa untuk setiap pendengar Radio Cakrawala, khususnya yang mendengarkan siaran pagi ini. Tuhan berkatilah hidup mereka, berkatilah usaha pekerjaan mereka, berkatilah hidup pribadi dan rumah tangga mereka, dan biarlah mereka boleh mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, biarlah dibuat berhasil oleh Tuhan. Berkati Radio Cakrawala yang kami cintai ini. Biarlah setiap siaran Radio Cakrawala itu dapat menjadi berkat bagi pendengar-pendengarnya. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.